Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Thumma amma ba'du. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan hadis nomor yang ke-16. Ya, betul. Ya, pekan lalu kita sudah menghabiskan hadis nomor ke-15 yang berkaitan dengan malaikat Jibril beserta karakteristiknya yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di hadis ke-16 ini berkaitan dengan malaikat Allah yang lain, yaitu adalah malaikat yang disebut dengan hamalatul arsy. Hamalah itu bentuk jamak, bentuk plural dari hamilun. Hamilun itu artinya pembawa atau pemikul. Berarti hamalah itu artinya pemikul-pemikul al-arsy. Yang dimaksud adalah para malaikat pemikul arsy atau singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Yang mana sahabat ini memiliki keutamaan di hadapan Allah dan Rasulnya. Di antara sahabat yang menyaksikan langsung keajaiban dan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mampu memperbanyak makanan melalui tangan beliau. Ya. Jadi Jabir pernah mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam makan di rumahnya. Sedangkan saat itu niatan Jabir hanya ingin mengundang Nabi beserta 4 sampai dengan 5 orang sahabatnya saja. Padahal saat itu para sahabat yang jumlahnya sekitar 1000 lebih saat itu sedang disibukkan dengan menggali parit. Ya, diriwayatkan itu sebelum terjadinya perang Khandaq. Maka Jabir bin Abdullah bertanya kepada istrinya, "Ada apa kita di rumah yang bisa kita jamu untuk tamu kita?" Disebutkan hanya seekor kambing yang kecil. Ya, seekor kambing itu kalau orang Arab itu bisa dihabiskan dengan 3 orang atau 4 orang saja, Pak. Ya, ini orang Arab, bedanya dengan orang kita, orang Oriental. Maka Jabir datang kepada Nabi SAW. Nabi SAW pun ternyata justru memanggil para sahabatnya, "Ya ma'asyaral muhajirin wal ansar." Wahai para muhajir dan ansar, ini Jabir ngundang kita makan. Terkejut Jabir itu. Niatnya cuma 3, 4 sampai dengan 5 orang saja, dengan Nabi include jadi sekitar ya 4, 5, 6. Maka Nabi SAW datang bersama dengan 1000 lebih para sahabat ke rumah Jabir bin Abdullah. Dan saat itu kambingnya sudah dipotong, sudah dimasak, ya, sudah berada di burmahnya, sudah berada di panci dan kualinya. Tapi Nabi berpesan kepada Jabir, beritahukan kepada istrimu jangan angkat makanan dari tungkunya, biarkan di situ sampai aku yang datang ke sana. Nah, dalam sebuah riwayat disebutkan fabasaqa Rasulullah SAW, maka Nabi meludahi makanan tersebut. Ya, mukjizat, Pak. Ya, jangan juga kita coba di rumah ya dengan ludah kita. Nabi ludahi, kemudian Nabi bagikan setiap satu kloter 10 orang. Masuk ke rumah, Nabi berikan 10 orang. Ditanya oleh Nabi, sudah kenyang belum? Belum kenyang, tambahin lagi. Enggak habis-habis makanan itu, kata Jabir bin Abdullah. Ya, demikian juga adonan roti yang para istri Jabir bin Abdullah dan para ummahat yang lain yang memanggangnya, itu adonan rotinya Nabi yang berikan. Itu juga enggak habis-habis.
Sampai semuanya sudah makan, dan itu jumlahnya 1000 orang lebih, Pak. Baru Nabi SAW yang makan. Nah, ini seharusnya pemimpin seperti ini, Pak. Pemimpin itu kenyangnya belakangan setelah semua rakyatnya sudah kenyang. Enggak seperti pemimpin sekarang kebanyakan, mengenyangkan perutnya dulu, urusan rakyat belakangan. Ya. Ala kulli hal, ini sahabat yang sangat utama menyaksikan langsung kemukjizatan Nabi SAW melalui tangan beliau. Ya. Nah, Jabir bin Abdullah ceritakan, Rasulullah SAW bersabda, "Uzina li an uhaddisa an malakin." Aku diberi izin oleh Allah untuk menceritakan kepada kalian tentang satu malaikat, an malakin, ya. Dan ini min malaikatillahi min hamalatil arsy. Malaikat ini termasuk di antara malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya sangat banyak, dan malaikat yang akan aku ceritakan ini bertugas memikul singgasana atau arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Nabi ceritakan, innama baina syahmati uzunaihi ila atiqihi, sesungguhnya ya, besarnya malaikat pemikul arsy ini, ma baina syahmati uzunihi, jarak antara cuping telinga malaikat pemikul arsy ila atiqihi, sampai dengan pundaknya, ini namanya cuping nih. Ya, ini namanya syahmah. Syahmah itu yang tidak bertulang. Nah, kan kalau di kuping kita ini kan ada bentuknya. Ini tulang apa nih, Pak? Tulang rawan. Ya, tulang muda kali ya. Nah, yang di sininya kan ini daging. Tidak ada tulangnya. Ini namanya syahmah. Ya, kata Nabi SAW, innama baina syahmati uzunihi ila atiki. Dari syahmati uzun, dari cuping telinga sampai dengan pundaknya malaikat pemikul arsy, itu jaraknya sejauh sejauh 700 amin, sejauh 700 tahun perjalanan. Masya Allah, ya, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kemampuan, tidak ada daya dan upaya kecuali kemampuan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mampu menciptakan malaikat yang nggak bisa kita bayangkan besarnya seperti apa, tapi cukup diceritakan bagian kecilnya saja, yaitu jarak dari cuping telinga sampai dengan pundak, yang mungkin manusia tidak sampai sejengkal, ya. Tapi malaikat ini 700 tahun perjalanan, bukan 700 hari, Pak. 700 bulan bukan, tapi 700 tahun perjalanan. Dan tidak disebutkan 700 tahunnya ini apakah dengan berkendaraan atau berjalan. Baik berkendaraan maupun berjalan sama-sama jauh, nggak bisa terbayang. Dan ingat, kita sudah jelaskan sebelumnya, kaidah tentang hal-hal yang gaib itu tidak bisa kita terka dengan akal dan nggak bisa dihukumi dengan logika. Ya, maka tidak bisa seseorang mengatakan, oh itu maksudnya begini, oh itu maksudnya begini, gak maksud akal dan lain sebagainya. Tidak bisa, karena ini adalah perkara yang gaib. Kita hanya bisa cukup sami'na wa ata'na dengan dalil-dalil yang sampai kepada kita, dan dalil tersebut haruslah sahih, baik dari hadis nabawi, hadis Nabi SAW yang riwayatnya bisa dipertanggungjawabkan, dan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka di sini hadisnya riwayat Imam Abu Dawud, nomor hadis 4729, dan para ulama menghukumi hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya. Nah ini. Jadi ini harus menjadi renungan bagi kita bersama betapa kecilnya manusia. Ya. Manusia menganggap binatang seperti semut begitu kecil. Tapi semut kalau menganggap kita mungkin tidak seperti kita menganggap para malaikat. Ya, semut kalau memandang kita mungkin seperti kita memandang gajah, seperti kita memandang dinosaurus, seperti kita memandang gedung ya sekian tingkat misalkan. Tapi kalau kita membayangkan malaikat, nggak bisa tergambar dan terilustrasikan. Begitu besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita ambil faidah dari hadis ini? Yang pertama yang bisa kita ambil bahwasannya
Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mampu mengetahui yang gaib. Tapi perlu kita garis bawahi, dengan izin siapa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada asalnya sesuatu yang gaib itu adalah mutlak. Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, yang memiliki kekuasaan yang absolut, yang tiada batas, maka Allah berikan pengetahuan tersebut kepada hamba-hamba yang Dia kehendaki, yang Dia cintai. Salah satunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena pengetahuan Allah, maka Nabi SAW pun tidak akan tahu. Kalau bukan karena mungkin Allah yang menyingkapkan pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mampu melihat malaikat tersebut, dan Nabi gambarkan 700 tahun perjalanan, jarak antara cuping telinga sampai dengan pundaknya. Kalau bukan karena Allah yang beritahukan, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah mengetahuinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ketika Isra dan Mi'raj, beliau cuma sampai dengan Sidratul Muntaha, tidak sampai kepada arsy-Nya Allah. Sedangkan malaikat itu ada di bawah singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jin, namanya saya surat Jin, Pak. Ini pasti yang menceritakan tentang hal-hal yang gaib, yang tidak diketahui. Dalam surah Al-Jin surat ke-72 ayat 26 sampai dengan ayat 27, Allah Subhanahu wa taala meyakinkan kepada kita semua, Allah mampu memberitahukan yang gaib kepada sebagian hamba yang Dia ridhoi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada." Allah lah yang Maha mengetahui yang gaib. Fala yuzhir, maka Allah tidak akan menampakkan kepada seorang pun, kepada satu pun di antara makhluknya. Ya. Namun apa? Illa man irtada, kecuali kepada makhluk yang Dia ridai. Inna man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kata Allah, kecuali Rasul yang Allah ridhoi, maka Rasul ini mendapatkan pengecualian. Dia diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perkara yang gaib. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasluku min baini yadayhi, setelah Allah sediakan di hadapan beliau, wa min khalfihi, dan di belakang beliau rasada, malaikat penjaga. Nah, ini kehebatan para nabi dan rasul, dijaga oleh para malaikat. Ya. Namun perlu kita ketahui bersama, jika Nabi diberitahukan hal yang gaib, maka ini bukan sesuatu yang mutlak. Hanya pada kondisi tertentu dan pada perkara-perkara tertentu saja. Adapun selain itu, maka Nabi SAW kembali kepada keumuman, tidak mengetahui hal yang gaib. Maka contohnya Nabi tidak mengetahui tentang hari kiamat, jatuhnya kapan. Nabi cuma pernah menjelaskan, wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'ah. Tidak akan pernah terjadi hari kiamat kecuali di hari Jumat. Tapi nggak tahu Jumat kapan. Jumat pekan pertama, kedua, ketiga, keempat, bulan apa tidak diketahui, dan tahun berapa tidak diketahui. Lalu kenapa sekarang ada orang yang dia bukan nabi, bukan rasul, bukan para sahabat, bukan juga tabi'in, bukan orang salih, dengan penuh percaya diri mengatakan dunia hanya sampai tahun 2000 sekian, dunia hanya sampai 2000 sekian. Kok ada yang berani? Ini sangat aneh. Secara logika saja tidak mungkin. Nabi SAW saya tidak tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 187 sampai dengan ayat 188. Renungkan bersama. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha innahu. Mereka berbondong-bondong bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang anis sa'ah,
hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan sih kiamat itu jatuhnya? Hari apa? Kapan, tahun berapa? Qul innama ilmuha inda rabbi. Nabi diperintahkan oleh Allah katakan innama ilmuha inda rabbi. Innama itu pengkhususan, hanyalah ilmu pengetahuan tentang jatuhnya hari kiamat itu hanyalah inda rabbi, ada di sisi Allah. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang mampu menjelaskan kapan terjadinya kecuali huwa Allah. Thaqulat fis samawati wal ard. Hari kiamat kalau sudah terjadi, itu begitu berat dirasakan oleh para penghuni langit dan penghuni bumi. Thaqulat fis samawati wal ard. La ta'tikum illa baghtah. Intinya hari kiamat tidak akan datang kecuali dengan tiba-tiba. La ta'tikum illa baghtah. Sehingga apa dengan tiba-tiba ini? Sehingga orang yang belum bertaubat dia tidak sempat untuk bertaubat. Karena dia sudah diberikan kesempatan begitu panjang. Diberikan kesempatan kehidupan, diberikan kesempatan dengan tampak pada dirinya tanda-tanda kebesaran Allah. Tampak pada dirinya turunnya Nabi Isa, tampak pada dirinya bagaimana Nabi Isa mengalahkan Dajjal, bagaimana Ya'juj dan Ma'juj dimusnahkan. Sudah tampak pada dirinya tentang kebesaran-kebesaran Allah, tapi tidak juga mau bertaubat, tidak juga mau beragama Islam. Maka yang terakhir tiba-tiba matahari terbit dan kejadian itu tiba-tiba, la ta'tikum illa baghtah. Maka tidak sempat lagi dia bertaubat. Ya, la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang hari kiamat seolah anta hafiyun anha. Kamu itu tahu betul tentang hari kiamat. Maka betul-betul hari kiamat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan Nabi tegaskan di ayat berikutnya, qul la amliku. Katakanlah wahai Muhammad, la amlik, aku tidak memiliki li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Aku tidak memiliki kemampuan memberikan manfaat dan mudarat kepada orang lain kecuali jika Allah izinkan. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaghfartu minal khairi wa ma massani yasu. Ya, renungkan orang yang berani-berani mengatakan tahu besok terjadi hari apa, tahu terjadi apa yang terjadi di hari esok, kejadian apa yang akan terjadi di 2 hari ke depan. Perhatikan, Nabi SAW saja mengatakan walau kuntu a'lamul ghaiba, seandainya aku mengetahui yang gaib, lastaghfartu minal khair, tentu aku akan mengambil banyak kebaikan. Kalau Nabi tahu besok meninggal, maka Nabi lebih banyak lagi beramal soleh. Maka Nabi mungkin berwasiat seperti ini, seperti itu, melakukan banyak kebaikan dan lain sebagainya. Wa ma massani yasu, kata Nabi, kalau aku mengetahui yang gaib, maka aku tidak akan pernah ditimpa keburukan. Nyatanya Nabi pernah nggak ditimpa keburukan? Sering. Ya, Nabi pernah apa, Pak? Giginya tanggal ketika perang Uhud, dan itu tidak diketahui Nabi sebelumnya. Nyatanya apa? Nabi pernah apa? Disakiti oleh musuh-musuhnya, dan itu tidak diketahui sebelumnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyatanya apa? Nabi datang ke Taif berharap mereka masuk Islam, ternyata Nabi dipersekusi, Nabi ditimpuki batu, disakiti dan lain sebagainya, dan itu tidak diduga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui yang gaib. Maka perkara tentang hari kiamat Nabi katakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Itu sudah kalimat penutup harga mati. Yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, faidahnya adalah bahwasannya hadis ini menunjukkan keberadaan malaikat pemikul arsy. Kita sudah sampaikan syarat-syarat minimal rukun iman yang kedua, yaitu beriman kepada para malaikat. Di antara poinnya itu adalah meyakini keberadaan malaikat yang disebutkan namanya oleh Al-Quran.
Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadis tentang hamalatul arsy, maka kita harus penuh keyakinan memang hamalatul arsy ini ada dan bukan sebuah dongeng belaka. Ya. Jadi kita harus ingat perkara yang gaib tentang alam barzah, tentang hari kiamat saat ini seperti mitos dan sekarang kehidupan kita yang seperti nyata. Tapi nanti kalau kita sudah mati di alam barzah, melewati nanti yaumul qiyamah, kita menjadi tahu ternyata kehidupan aslinya itu dan dunia hanyalah mitos belaka. Ya, akan terbalik nanti dan lebih panjang kehidupan yang nyata nanti di akhirat sana, bukan yang hanya 60 sampai dengan 70 tahun saja di dunia. Nah, maka hadis ini menunjukkan dengan sangat jelas ada beberapa malaikat. Ingat, bukan satu, tapi beberapa. Karena lafaznya dari Nabi SAW hamalah. Hamalah itu bentuk jamak. Jamak itu dalam bahasa Arab lebih dari dua. Jadi bahasa Arab itu ada 3 macam. Ada mufrad tunggal, ada musanna bentuk yang 2, dan ada namanya jamak, yaitu dimulai dari 3 ke atas. Maka ketika Nabi SAW sampaikan min hamalatil arsy, ini menunjukkan 3 lebih. Ya, bukan cuma 1 yang memikul, bukan juga cuma 2 malaikat yang memikul. Adapun tentang jumlah pastinya, memang ada beberapa ayat yang menyebutkan tentang jumlah malaikat yang memikul arsy. Contohnya di surat yang ke-69, surah Al-Haqqah. Al-Haqqah mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Nanti di ayat 16, ayat 17. Di situ Allah ceritakan wa syaqqatis samaa'u fahiya yauma idzin wahiyah. Nanti ketika hari kiamat, wa syaqqatis sama', langit akan terbelah. Fahiya yauma idzin wahiyah, dan pada hari tersebut, hari kiamat, langit yang sudah terbelah dia menjadi rapuh. Karena langit itu bagaikan bangunan. Bangunan kalau sudah terbelah, Pak, rapuh, dia rubuh. Ya. Maka kata Allah di ayat berikutnya, wal malaku ala arjaiha, maka para malaikat, karena langit itu rapuh, malaikat berada di ujung-ujung tiang-tiang langit. Wal malaku ala arjaiha, di pojok-pojoknya. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Nah, di sini nih, ya. Kemudian di atasnya ada malaikat yang berjumlah 8, yahmilu arsya rabbik, yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Di ayat yang ke-18 Allah ceritakan pada hari itu tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat menunjukkan ada samaniyah. Maka para ulama menafsirkan bermacam-macam versinya, pendapat-pendapatnya. Namun pada hakikat dan pada intinya, ujung-ujungnya mereka akan mengatakan, kami tidak mengetahui apakah 8 malaikat ini yang memikul hanya ketika hari kiamat saja, atau memang sejak awal Allah menciptakan arsy, atau sejak awal Allah menciptakan malaikat pemikul arsy itu jumlahnya 8, tidak diketahui. Di situ hanya ceritakan pokoknya hari kiamat yang memikul arsy jumlahnya berapa? 8 malaikat. Tidak diketahui sebelumnya apakah lebih banyak, dan tidak diketahui setelahnya nanti akan seperti apa, berkurang atau lebih banyak. Ada yang mengatakan sebelumnya itu 4 malaikat, kemudian hari kiamat menjadi 8 malaikat. Namun riwayat-riwayat ini banyak para ulama yang memperdebatkan kredibilitasnya. Ada juga yang sampai menafsirkan malaikat-malaikat tersebut, ya, memiliki surah rupa seperti macam-macam. Ada yang dikatakan berwajah atau berkepala banteng. Ada yang menyebutkan ada yang berwajah seperti binatang ini, bermacam-macam. Namun kalau ditelisik riwayat-riwayat ini, ya, sulit untuk dikatakan sahih, sulit untuk dikatakan kredibel riwayat ini. Maka kita cukup katakan bahwasannya mengenai jumlah yang 8 itu Allah yang memastikan ketika hari kiamat. Namun sebelum hari kiamat kita tidak tahu berapa jumlahnya, ya. Namun perlu diketahui bersama, selain malaikat pemikul arsy ini, nanti ada malaikat-malaikat lain, ya, yang di sekeliling pemikul arsy.
Maka dalam surah Az-Zumar yang terakhir ayat ke-75 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa taral malaikata hafin." Hafin itu mengeliling, berada di sekeliling malaikat pemikul arsy. Jadi ada tadi malaikat pemikul arsy, kemudian di pinggir-pinggirnya yang melingkarinya itu adalah malaikat-malaikat lain yang tidak diketahui jumlahnya kecuali hanya Allah saja yang tahu. Hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Dan tugas mereka yang ada di sekeliling ini bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Dan ketika itu Allah putuskan perkara untuk semua umat manusia dan juga dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Dan perlu kita yakini juga kelak malaikat pemikul arsy ini pun juga akan mati. Ya. Dan ini menunjukkan Allah tidak membutuhkan siapapun. Dan ini juga menunjukkan bahkan Allah tidak membutuhkan arsy pada hakikatnya. Arsy itu kan singgasana Allah. Dan pada hakikatnya ternyata Allah tidak membutuhkan arsy dan Allah tidak membutuhkan yang memikul arsy. Yang memikul arsy itu hanya ingin menunjukkan bahwasannya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu dan menunjukkan kehebatan dan kebesaran Allah. Namun pada hakikatnya yang kekal itu hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita yakini malaikat pemikul arsy yang begitu besarnya tadi itu pun juga kelak akan mati. Dan yang mematikan siapa? Nah, di sini ada beberapa riwayat. Riwayat Imam At-Tabrani dan juga riwayat Ibnu Abi Dunya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala dan semua hancur. Penduduk langit dan penduduk bumi illa man Allah, kecuali siapapun yang Allah kehendaki. Jadi ada yang dikecualikan. Nah, di antara yang dikecualikan dijelaskan dalam hadis ini. Ya, summa yaji'u malakul mauti ilal jabbar. Nanti malakul maut, jadi malakul maut itu yang mencabut-cabut semua nyawa penduduk langit dan bumi. Kemudian malakul maut atau Israel ya datang menghadap Allah Subhanahu wa taala al-jabbar. Dan Allah Subhanahu wa taala ya ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Rabb, qad mata hamalatul arsy." Ya, fayaqulullahu wa huwa a'lamu man baqiya. Ya. Allah bertanya kepada malaikat maut, siapa yang tersisa? Malaikat maut menceritakan bahkan setelah ditiupkan sangkakala oleh Israfil, malakul maut pun mencabut siapa? Nyawa dari malaikat pemikul arsy. Allah bertanya siapa yang masih tersisa? Maka dijelaskan oleh malakul maut, baqita anta ya rabbil hayyil ladzi la yamut. Yang masih tersisa dan kekal selama-lamanya, enggak akan pernah mati adalah engkau ya Rabb. Dan masih ada sisa Jibril, masih ada sisa Mikail, wa baqitu ana, dan masih tersisa aku, kata malaikat pencabut nyawa. Nah, dalam riwayat Tabrani dibalik ya, hamalatul arsy belum mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya siapa yang masih tersisa. Maka di situ malaikat maut menceritakan masih ada malaikat pemikul arsy, masih ada malaikat Jibril, Mikail, dan aku, kata malakul maut, malaikat pencabut nyawa berkata seperti itu. Itu dalam riwayat Tabrani sedikit berbeda ya redaksinya. Tapi ala kulli hal ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyamut Jibril wa Mikail fayamutan." Hendaklah kamu mati wahai Jibril dan Mikail, maka keduanya mati. Ya. Kemudian setelah itu arsy dengan izin Allah berbicara. Arsy pun berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, tumitu Jibril wa Mikail." Ya Rabb, bahkan sampai-sampai engkau juga mematikan Jibril dan Mikail. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada arsy, "Uskut, wahai arsyku, diamlah kamu." Allah berfirman, "Fa inni katabtul mauta 'ala man tahta arsy." Karena aku sudah menetapkan kematian akan mendatangi siapapun yang berada di bawah arsy, arsyku, kata Allah. Jadi Jibril mati,
Mikail mati, dan malakul maut pun juga akhirnya mati. Yang mencabut nyawa pun juga akan mati. Ya, dari riwayat ini kita memberitahu hamalatul arsy, malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala pun akan mengalami kematian. Dan gak usah kita bayangkan nanti singgasana Allah bagaimana dong, gak usah. Ya, itu perkara yang kita kembalikan kepada Allah yang Maha tahu. Ya, dan ini menunjukkan Allah tidak butuh siapapun. Kemudian ada beberapa dalil yang menunjukkan pemikul arsy itu memiliki tugas lain selain hanya sekedar memikul arsy. Jadi jangan dikira hanya memikul dan sampai sekarang ini masih memikul, Pak. Enggak pernah berhenti, enggak pernah istirahat, enggak pernah makan dan minum, ya, dan enggak pernah merasa lelah dan letih. Ya, ini harus kita yakini karena ini karakteristik malaikat. Nah, kita sampaikan malaikat itu enggak makan, enggak minum, enggak menikah, enggak beranak pinak, enggak mengalami penuaan. Malaikat juga itu tidak butuh makanan dan lain sebagainya. Maka di sini juga menunjukkan ada beberapa ayat yang menunjukkan malaikat pemikul arsy memiliki tugas yang lain. Dan tugas ini ternyata kebaikannya untuk kita semua hamba-hamba Allah yang beriman. Ya, tugasnya itu yang pertama adalah memohonkan ampunan untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Ya, jadi kita orang-orang yang beriman itu malaikat pemikul arsy memiliki hubungan dengan kita. Mereka mendoakan kebaikan untuk kita, diantaranya memohonkan ampunan untuk kita. Kemudian diantara tugas malaikat pemikul arsy itu adalah memohonkan ampunan juga untuk orang-orang yang bertaubat. Orang-orang yang ahli maksiat kemudian dia bertaubat, maka hamalatul arsy pun juga ikut mendoakan agar dia diampuni dosanya. Kemudian malaikat pemikul arsy itu juga memohonkan agar hamba Allah yang beriman dijauhkan daripada api neraka. Ya, maka gak usah heran ketika misalkan kelak nanti orang-orang ahli maksiat kemudian ternyata mungkin nerakanya tidak senilai dengan maksiat yang dia lakukan. Boleh jadi itu karena doa-doa dari malaikat pemikul arsy yang meminta agar dia dijauhkan daripada api neraka. Dan juga malaikat pemikul arsy memohonkan surga untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Ya, dan juga malaikat pemikul arsy memohonkan agar kita hamba-hamba Allah yang beriman dipelihara dari hari pembalasan. Segala perbuatan buruk kita sebenarnya kelak akan dibalas oleh Allah. Namun boleh jadi ketika tidak dibalas oleh Allah dikarenakan Allah mengabulkan doa malaikat pemikul arsy yang meminta supaya keburukan kita tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 tugas ini terangkum di dalam surah Ghafir. Dan saya bacakan suratnya, begitu sangat indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu." Malaikat-malaikat pemikul arsy dan malaikat yang ada di sekitarnya. Itu apa yang mereka lakukan? Mensucikan Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala dan tasbih dan tahmid mereka. Dan mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka meminta ampunan bukan untuk mereka, karena malaikat itu tidak berdosa, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Namun mereka meminta ampunan untuk kita hamba-hamba Allah yang beriman. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Maka doa tersebut ya mereka awali dengan pujian kepada Allah. Dan ayat ini menunjukkan malaikat mengajarkan cara kita berdoa. Kalau ingin berdoa awalilah dengan pujian-pujian kepada Allah. Jangan berdoa itu terburu-buru. Ya, angkat tangan, ya Rabb saya minta ini. Enggak sopan. Anda meminta kepada manusia saja mustahil datang langsung minta. Biasanya apa? Muji-muji dulu, ngerayu-rayu dulu. Bagaimana dengan Anda meminta kepada Rabbnya manusia? Maka lebih layak Allah untuk dirayu dan lebih layak Allah untuk dipuji. Maka malaikat memuji Allah, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu ya Rabb. Maka apa permintaan mereka? Faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Ya,
kami meminta agar engkau mengampuni orang-orang yang bertaubat, mengampuni orang-orang yang beriman, dan jauhkan mereka dari azab api neraka. Nah, ini betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Manusia yang berbuat dosa dan dia bertaubat ternyata dimintakan ampunan oleh malaikat pemikul arsy. Kemudian yang berikutnya, hadis ini menunjukkan betapa besarnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau disebutkan yang memikul begitu besar, jarak antara kuping dengan pundak 700 tahun perjalanan, ini berarti lazimnya menunjukkan begitu juga dengan singgasana Allah itu sendiri. Bahkan para ulama banyak yang memastikan, ya, akbaru makhluqatillah wa a'zamuha al-arsy. Makhluk Allah yang paling besar dan makhluk Allah yang paling agung itu adalah arsy-Nya, singgasana Allah. Ya, jadi arsy itu ciptaan Allah bukan? Ciptaan Allah. Dan sudah pernah kita sampaikan sebelumnya, wa kana arsyuhu 'alal ma'. Dalam surah Hud ayat yang ke-7 Allah ceritakan, dan arsy Allah berada di atas air. Ya, ini menunjukkan Allah ciptakan arsy dan Allah juga ciptakan air. Dan banyak ayat yang menunjukkan bahwasannya arsy itu begitu misterius. Hanya diceritakan arsy itu adalah besar, hanya diceritakan arsy itu adalah mulia, dan hanya diceritakan arsy dipikul oleh beberapa malaikat yang sangat-sangatlah besar. Nah, ini harus menjadi kita tahu bahwasannya manusia itu begitu kecil. Ya. Dan yang terakhir yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini adalah setiap keagungan makhluk Allah Subhanahu wa taala, hal itu menunjukkan keagungan Allah yang menciptakannya. Bayangkan ada malaikat sebesar ini, berarti Allah yang menciptakan jauh lebih besar. Tidak bisa kita bayangkan besarannya seperti apa. Ketika Nabi SAW menceritakan saja tentang penghuni neraka, Pak, penghuni neraka yang nanti kelak mereka akan diperbesar tubuhnya oleh Allah. Dan sebagai hikmah ini Allah ingin agar setiap inci kulit dan tubuh mereka itu merasakan betapa pedihnya siksaan Allah di neraka jahanamnya. Kalau mungkin tubuh segini, Pak, disiksa ya cepat habisnya, tapi sengaja tubuhnya itu diperbesar. Kata Nabi SAW, ma baina mankibayil kafir, jarak antara pundak satu dengan pundak satunya lagi orang kafir yang berada di neraka, masirata salasati ayyamin lirraqibil musri', jaraknya adalah sejauh berapa? Salasati ayyam, 3 hari perjalanan, tapi lirraqibil musri', dengan kuda yang paling cepat. Ya, kita naik kuda selama 3 hari 3 malam, nggak berhenti, nggak istirahat, maka jaraknya sudah kita dapat sekian kilometer, maka itu adalah bentuk tubuh penghuni neraka dari pundak satu ke pundak yang lain. Kalau penghuninya yang akan disiksa besarnya seperti itu, bagaimana dengan malaikat yang menyiksanya? Berarti lebih besar lagi. Dan bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka semua? Tentu jauh lebih besar lagi. Wallahu a'lamu bissawab.